Ya. Oke, selamat malam. Selamat ya kepada para pemenang kuis. Jen, lain kali lebih diperdalam lagi waktu dikasih bahan, dibaca sampai detail, terutama letak-letaknya, angka-angka yang penting. Biasanya ambil soal dari situ. Oke, kita bahas sama-sama ya. Tadi pertanyaan pertama kan, franchise quiz memberikan active income mulai dari 1 tahun sampai Seumur hidup. ya, karena ada AKTT sekarang. Komisinya selama nasabah bayar kita dapat komisi. Itu dalam cara bacanya tahun pertama 20% jika bayar tahunan, jika bayar bulanan 15% dan seterusnya 10% sampai selamanya ya. Kalau produk yang lain 3 tahun. Paling yang 5 tahun value protector. Kalau yang single pay, smart investor, investor plus 1 tahun aja. Kalau life plan, super protector, retirement, bayar 1 tahun, komisi 1 tahun. Jadi ingat ya, franchise kita memberikan komisi active income sampai seumur hidup. Nah ini Andrew coba bantu baca dan jawab. Yang mana? Ini, nomor 2. Nomor 2. Jika saya komitmen closing satu polis, premi 625.000 unit link setiap minggu, maka dalam 1 tahun saya akan mendapatkan active income sebanyak 162 juta. Ya, Andrew boleh bantu jelasin bagaimana perhitungannya? Ini bulan pertama sampai kedua, 12. Perhitungannya ya. Bentar ya. Enggak nampak di layar ya? Nampak. Jadi untuk perhitungannya sih sebenarnya simpel, itu dari bulan pertama kita cuma aku baca yang dari kotak dulu ya. Jadi kita cuma cukup ngajakin orang nabung atau proteksi mulai dari 625.000 per bulan atau setara dengan 7,5 juta per tahun. Nah, per minggunya itu 1 case, minimal premi target kan 7,5 juta. Per bulan 4 case kali 7,5 juta berarti dapatnya kan 30 juta. Nah, per tahun 30 juta dikali 12 bulan itu omsetnya 360 juta. Dikali dengan komisi 30% dan annual bonus. Jadi dikali komisi 30% itu dapatnya 108 juta komisinya dan bonusnya 16,2. Dan satu lagi itu ada quarterly bonus sebanyak 37,8 juta. Jadi potensi income tahun pertama itu 162 juta. Nah, kalau dijabarin seperti di tabel di samping ini, itu bulan pertama, nih tadi bulan pertama ya, itu omset 30 juta, komisinya 9 juta. Dengan annual bonus 1,35. Karena kan nasabah kita asumsikan nasabah bayarnya tahunan. Nah, bulan kedua dia bayar lagi 30, ada nasabah baru lagi 30 juta, itu komisinya sama 9 juta lagi dengan annual bonus yang sama. Nah, total income kan udah 10 juta 350.000 kali 2 bulan berarti 20 juta 700.000. Bulan ketiga berlaku sama juga, namun di bulan ketiga ada namanya quarterly bonus, itu sebanyak 9,45. Jadi sampai bulan ketiga total income-nya ada 40,5. Nah, ini akan dihitung setiap bulan sama, itu sampai ke bulan ke-12. Sampai ke bulan 12 akan dapat akumulasi sebanyak 162 juta. Oke, thank you ya. Itu karena kamu dapat hadiah jadi harus baca. Ini kemudian Ria boleh bantu jawab, baca dan jawab. Pertanyaannya. Baca soal dan jawabannya. Jika saya rekrut 1 pemilik franchise setiap minggu dan mereka closing 1 polis premi 625.000 unit link setiap minggu, maka dalam 1 tahun saya akan mendapatkan passive income 561,6. Terus mau baca lagi dong? Ya dong, kan upah dari hadiah. Beban ya. Jadi passive income-nya dari per minggu kan merekrut 1 agent. Dalam 1 bulan kalau dapat 4 agent kali 12 bulan dapatnya 48 agent. Per minggu kalau 1 case itu target preminya 7,5 juta per bulan, berarti kalau 4 case dapatnya 30 juta. Komisi agent 30% dari 30 juta itu sebesar 9 juta. Nah, jadi per agen itu komisi dasarnya kan 9 juta per bulan. Lalu
Di bulan pertama kita yang lihat yang di tabel, kalau rekrut 4 agen dalam 1 bulan, kita asumsi omsetnya 120 juta, komisinya 36 juta. Dapat komisi NARP 20%. Jadi passive income-nya dapat 7,2 juta. Jadi kalau tiap bulan seperti ini sampai 12 bulan maka didapatkan 561,6 juta. Oke, thank you ya Ciria. Jadi 50.000 kamu bisa jadi 561 juta jika kita bisa setiap bulan itu rekrut 4 teman-teman. Dan ini kita masih hitung hanya NRB 20%. Jadi teman-teman coba lihat, luar biasa sekali bisnis franchise kita bisa dapat sampai 561 juta dengan hanya merekrut. Ini artinya kalau kita konsisten 1 tahun aja, merekrut 4 aja setiap bulan, kita sudah bisa beli rumah senilai 561 juta. Jadi ini wow sekali ya, lihat mukanya seperti Andrew sampai wow katanya. Nah, ini pertanyaan keempat, Ci Elis lah ya. Seorang pemilik franchise pemula bisa naik level ke level menengah dan mendapat bagi hasil 45% tambah 22,5% jika mencapai FIAP 300 juta dengan 4 FC. Syarat promosi FC ke ABP minimal bergabung sebagai FC 6 bulan. FIAP 300 juta, pribadi minimal FIAP 50 juta dengan maksimal FIAP 120 juta. Minimal 4 FC direkrut direct, persistensi 88%. Promosi ke ABP setahun 2 kali, Januari dan Juli. Maintenance ABP FIAP 300 juta, pribadi minimal FIAP 50 juta dengan maksimum FIAP 120 juta. Rata-rata aktif agent 3 kali 12, 36 aktif agent, persistensi 88%. Ya, thank you ya. Jadi teman-teman ingat ya, kita bisa naikkan bonus rekrut kita dari 20% jadi 45% dengan cukup merekrut 4 agent yang kerjasama dengan diri kita sendiri, total 5 agen, maka kita bisa dapat promosi jabatan menjadi ABP ya. ABP ini kita bilang pemilik franchise kelas menengah, ini dapat 45% tahun pertama, 22,5% tahun kedua. Kalau sebelumnya waktu di sini masih NRB, New Agent Recruiting Bonus itu masih 20%. Jadi naiknya luar biasa ya. Hampir 70% ya naiknya. Nah, kalau mau naik level lagi gimana supaya bisa lebih besar lagi sampai 90% plus 45%. Nah, kita cukup sampai 900 juta secara tim dan mencetak 2 ABP. Rata-rata AA mau 72 setiap tahun atau setara 1 bulan 6 AA. Teman-teman yakinkan diri bahwa kita bisa capai BP supaya kita bisa dapat maksimal bonus franchise-nya ini. Sayang sekali kalau nggak bisa maksimal. Gampang sekali kan cukup capai 900 juta, cetak 2 ABP dan 72 AA. Nah, ini teman-teman tadi udah perhatikan baik-baik ya. Kita bisa dapat sampai 8 level. Tadi kan kalau teman-teman lihat pilihan jawabannya kan ada yang 2 level. Kalau 2 level itu waktu sistem sequence yang lama, VP1, VP2. Lalu ada lagi yang 5 level. 5 level itu contohnya Allianz sampai di sini. Ada lagi yang 7 level contohnya Generali. Jadi kalau dikatakan sequence itu bagus sekali ya bisa sampai 8 level. Dan ini sebab kedepannya perusahaan bilang kalau memang udah ada yang capai ini mungkin aja dibuka sampai 9, 10 dan seterusnya. Untuk saya ini ya dibuat 8 dulu. Nah, yang perlu kita ketahui dari struktur kompensasi ini adalah untuk bisa sampai 5 generasi, kita harus cetak 4 direct business partner dari generasi 1. Maksudnya gimana? Contoh di sini Swanto. Kalau Swanto cetak 1 terus, tapi nggak cetak ke samping lagi, maka dia cuma bisa dapat sampai 4 aja. Nggak bisa dapat yang 5. Untuk bisa dapat 5 harus cetak 4 BP yang secara paralel pertama. Jadi cetak
sendiri. Ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Maksudnya cetak sendiri dari direknya dokter. Ya. Misalnya di sini BP-nya Suwanto, BP satunya misalnya Herianti. Herianti cetak kedua Henry Susanto, cetak kedua Suryanti. Habis itu cetak lagi Alden, Hana. Waktu di sini Hana nggak bisa dapat. Kalau di sini belum ada 4. Berarti harus cetak Suwanto, harus cetak Herianti, Linawati, Andrew, dan yang lain-lain secara direct. Intinya adalah perusahaan mau cek kita cetak 5 leaders BP, mencetak 5 pemilik franchise senior. Kalau mau capai sampai 8, maka kita harus cetak 7 secara direct. Nggak ngerti loh dok, dari generasi 1 maksudnya Amio. Contohnya, Linawati seorang BP, mencetak Budianto seorang BP. Habis itu Budianto mencetak Ria sebagai BP. Ya. Nah, kalau seperti itu, cuma tusuk sate ke bawah satu biji ini aja, maka maksimal bisa dapat sampai 4 layer aja. Nah, yang kelima ini nggak bisa dapat. Oh ya, oke. Nah, Berarti misalnya saya cetak Suryanti jadi BP, lalu cetak ini Budianto ya. ah, Baru harus cetak lagi Suryanti secara direct. Suryanti, baru Cetak lagi. Henika, Eni, baru Herlina gitu ya. ya, ya harus 5. 1, 2, 3, Lalu 4, Juwita. 5, 6, 7. Kalau udah sampai 7 kayak gini, maka semua layer bisa dapat. Oh, oke. Ya, jadi kesimpulannya jika kita nggak ada cuma cetak 1 aja langsung, kita bisa dapat sampai sini aja. Ini kita nggak bisa dapat. Ya. Kita bisa dapat ini jika kita mencetak berapa? Kalau mau 5, maka harus ada 4. Jadi ingat, kita usahakan waktu kita mulai jadi agent, kita mulai rekrut sebanyak mungkin direct dulu. Dari direct ini kan diharapkan ke depannya berkembang seiring waktu, supaya ketika ini berkembang begitu cepat, kita tetap bisa dapat. Nah, ini ada lagi aturan, jika seorang leader bergabung di Sequis dan sudah posisi BP dan pasangannya mau promosi BP, maka BP induk harus mempunyai 4 direct BP generasi 1 bahwa bisa promosikan pasangannya jadi BP direct ke-5. Oh, berarti pasangan boleh jadi BP dengan posisi harus generasi ke-5 dok ya? Maksudnya ininya direct ke-5. Oh, tunggu. Maksudnya direct ke-5 cuma? Contoh, Suwanto ya. Suwanto kan BP. Herianti kenapa nggak bisa promosi? Karena Suwanto belum cetak 4 direct BP. Oh, iya. Si Herianti boleh jadi direct BP ke-5. Oh, berarti kalau misalnya sudah ada 4 BP, misalnya punya aku ada 4 BP, Ya. baru pasangan boleh naik ke BP ke-5. Ya, sayang kali ya kamu sama Sali ya. Biar kerja dia, biar kerja. Ya, jadi kerjasama cetak dulu direct BP Andrew dulu sebanyak 4. Nanti dia Sali bisa jadi nomor 5. Adalah Feni sama Ciena udah. Kasusnya si Feni kan jadi BP-nya 1 kamu. Si Aina jadi BP satunya si Feni. Jadi kamu masih ada 1, harus cari 3 lagi. Oh iya, benar. Nah, itu harus benar paham ya. Kalau untuk generasi pertama kita bisa dapat 20% plus 10%. Kalau generasi 2 15 plus 10. Ini artinya tahun pertama, tahun kedua ya. Ini tahun baru kalau BP 3 10, 5, seterusnya 7,5 terus sampai habis. Saya bilang ini bagus sekali ya. Karena ketika kita benar-benar jalankan franchise ini dengan bagus, ini benar-benar jadi passive income yang sangat luar biasa.
Oke, saya lanjut ya. Ini ada yang tanya belum sebelum saya lanjut? Ada. Jelas ya? Nah, ini pertanyaan ke-7. Jika pemilik franchise senior sudah memiliki 5 BP yang capai target, maka beliau akan bebas validasi ya. Nggak usah ditargetkan lagi. Misalnya contoh kasus si Andrew BP 0. Dia cetak Fanny, Aina, lain-lain ya. Ini namanya tusuk sate ke bawah 3. Kemudian dia direct sendiri ada 1, dan ini cetak lagi 1. Jadi ini total di bawahnya ada 5, dan ini semua capai 900 juta plus 2 ABP plus 72 AA, maka si Andrew walaupun 0 tetap bertahan ya. Oke. Nah, namun kalau masih ada 4 aja seperti ini, maka wajib capai 450 juta plus rata-rata 3, dia setengahnya. Ini satu jaminan keamanan bahwasanya kalau kita hari ini kerja keras sampai capai 5 BP, kita ke depannya kalau ada masalah apapun kita sudah bisa dapat passive income. Kan kita nggak tahu ya, misal kita kerja 5 tahun untuk capai 5 BP ini, tiba-tiba tahun kelima kita kena kanker atau jantung nggak bisa kerja lagi. Misalnya karena banyak di rumah sakit, bisa aja kita kena pecat kalau dengan sistem yang lama. Tapi kalau sistem yang baru ini enggak, kita udah tenang. Oke, yang ini jelas, saya lanjut. Jelas, Dok. Lanjut ya. Nah, kalau ditanya bebas seumur hidup bisa nggak? Bisa. Catatannya adalah kita harus punya 5, sudah jadi BP 5 tahun, dan kita selama 3 tahun yang 3 tahun capai kontrak terus ya. Lalu ada 5 BP generasi pertama yang memenuhi syarat tahunan. Cetak 1, 2, 3, 4, 5. Dan ada 1 BP yang tusuk sate ke bawah sampai 5. Kalau syarat ini semua terpenuhi, maka kita sudah bebas validasi seumur hidup. Nah, ini kalau mau pensiun sudah bisa pensiun. Jadi tugas kita sebenarnya mencetak 5. Dan kita bimbing mereka bisa mandiri cetak sampai 5 tusuk ke bawah. Jadi kita cetak matahari 5 dan 1 yang benar-benar kuat sampai 5. Kalau sudah sampai ini, udah tenang, bebas validasi selamanya. Ini udah terima passive income lah, sistem bisnisnya sudah rapi. Tinggal kalau Fanny misalnya mau ke rantau, mau ke Binjai, keliling-keliling tanpa kerja, pun sudah bisa pensiun. Karena tinggal terima passive income yang tadi saya cerita 20%, 15%, 10%, 7,5%, itu semua sudah bisa dinikmati. Namun kalau mau sampai 8 level, ya harus cetak lagi 2 lagi. Kan tadi syaratnya kan harus berapa? Harus ada 7 direct, baru bisa dapat sampai 8 layer. Oke, jelas yang ini? Kalau saya bilang, ingat aja cetak 7 BP direct. Itu sudah oke lah, semua layer udah bisa dapat. Biasanya orang kalau sudah mau sama-sama kejar ini, enak sekali. Kita bisa nikmati passive income. Lalu pertanyaan ke-9, jika seseorang meninggal gimana? Ya tergantung pangkatnya waktu meninggal level apa. Kalau level agent, jika terjadi meninggal, stroke, cacat, tidak bisa kerja lagi, dan masih gabung di Sequis, maka komisi akan diberikan selama maksimal 2 tahun kepada suami, istri, atau anaknya. Jika nggak menikah, boleh sih ke orang tuanya atau ke saudaranya. Nah, ini kan katanya komisi 2 tahun. Kan ada produk yang komisinya seumur hidup. Itu bisa dibayarkan ke ahli warisnya seumur hidup jika keluarga intinya melanjutkan jadi agent. Jadi fair ya, nasabah juga ada agen yang bantuin
klaim dan lain-lain, maka perusahaan kasih haknya kepada si anaknya. Oke, jika tidak ada keluarga inti yang dapat melanjutkan, maka setelah 2 tahun akan dialihkan kepada direct leader. Jadi direct leader yang dapat lanjutan komisi AKTT yang seumur hidup itu. Itu kalau posisi agent. Kalau posisi ABP bagaimana? Sama ya, tetap 2 tahun. Kalau ahli waris mau meneruskan karir ABP, maka wajib interview dengan BP untuk menilai kesiapan untuk melanjutkan tugas sebagai ABP bagi tim yang ditinggal. Kalau mampu, maka dilanjutkan. Ini ada syarat ya. Jadi usahakan si pasangan kita ya ngerti lah tentang asuransi, proses bantu. Kalau bisa bantu lebih bagus. Kalau misalnya nggak bisa ya balik lagi. Dapat komisi 2 tahun. Direct leader yang dapat lanjutannya. Makanya kita jadi leader yang komitmen, yang berkualitas, kita bisa dapat warisan begitu banyak hal ya, bisa dari nasabah, dari tim, dari yang tidak mau melanjutkan lagi. Yang penting ya kita tetap melakukan tugas kita. Kalau sudah sebagai BP, bagaimana? Sama juga ya. Tunjuk ahli waris, mau suami, istri, atau anak dewasa untuk menggantikan posisinya. Dan ini penggantinya bisa diganti sewaktu-waktu. Nah, jika ahli waris tidak dapat menggantikan posisinya, maka akan digantikan oleh BP pengganti. Nah, ahli warisnya bisa dapat 50% selama 5 tahun. Jadi yang paling bagus warisannya ya sebenarnya posisi BP. Mulai tahun ke-6 BP pengganti dapat 100%. Ini kita perlu bicara di awal, tujuannya supaya ketika terjadi sesuatu, ya kita bisa meninggalkan sesuatu untuk keluarga yang kita sayang. Nah, untuk pertanyaan ke-9 ini ada yang mau tanya nggak ya? Ini bicara aturan, jadi harus baca baik-baik dan dipahami. Cilina jelas? Suaranya belum di-unmute. Dok, berarti ini waktu masih hidup kasih tahu keluarga dulu ya ada ini gitu. Ya dong. Jadi waktu meninggal keluarga kita yang ke kantor gitu. Ya dong. Oh. Dan sebaiknya sebelum kita meninggal ya kita ada keluarga kita yang jadi agent, buka nama. Nah, ya. Karena ini kan peraturannya harus dikasih ke keluarga Agen. inti yang agen. Iya. Saya pribadi sudah ngurus 2 agen yang meninggal dan akhirnya digantikan ke saudaranya yang jadi agen juga. Satu namanya Eva diwariskan ke Michael, satu lagi Wilianto diwariskan ke Jenny. Jadi adiknya yang terima warisan dari kakaknya yang udah meninggal itu. Dok, kalau dia mau terima warisannya tapi nggak mau jadi agent, gimana? Dia Kan nggak posisi semua orang mau jadi agent. Dia posisi agent, maka dikasih hanya 2 tahun. Oh, kalau dia nggak mau jadi agent, Ya. komisinya Sorry. 2 tahun. Kalau dia nggak mau, Lihat jabatannya. kita ulang ya. Kalau dia agent, dia meninggal. Akan dibayarkan ke keluarga intinya 2 tahun komisinya, Ci. Kalau nggak mau diteruskan lah jadi agent. Ya, kalau dia mau jadi agen, baru dibayarkan selamanya. Selamanya kalau keluarganya jadi agent. Oke, Ya. Dok. Kalau dia ABP gimana? 2 tahun juga ya. Kalau ahli warisnya nggak bisa terusin pangkatnya ABP ini. Terusin ini maksudnya bisa kelola timnya. Karena kan dikasih warisan tim, kalau nggak bisa jalani ya timnya bubar. Perusahaan juga nggak mau. Jadi perusahaan kasih hanya 2 tahun. Setelah itu ya dikasih ke ABP yang baru. Ini satu kelebihannya. Kalau
dulu sebelumnya waktu nggak diatur, ya langsung diambil sama leader directnya. Keluarga intinya nggak dapat sama sekali. Jadi ini suatu kemajuan ya untuk kita sebagai pemilik franchise lebih tenang. Apalagi kalau sudah BP, minimal kita sudah kasih keluarga kita aset 5 tahun minimal. Kalau timnya sudah besar, wah lumayan juga itu. 1 tahun bisa 1M, 2M, 3M ya. Kita nggak tahu kan tergantung besarnya timnya itu. Oke, lanjut. Nah, ini pertanyaan terakhir. Kita bernaung di agensi terbesar yaitu The Legend Agency dan Mars Agency. Berapa pencapaian 2019? Nampak ya di bawah ya. Kalau yang udah tahu polanya langsung lihat kiri bawah itu jawabannya semua tadi. Jadi kita termasuk agensi terbesar di Indonesia untuk Sequis ya. 129M dengan agent 2.601 orang. Oke. Kita mau lanjut ke sesi kedua. Kita diskusi dulu untuk sesi pertama. Ada nggak yang mau dibahas sebelum kita lanjut lebih jauh? Benar-benar paham belum yang tadi kita bahas? Feni sudah lama nggak ikut meeting, gimana? Lebih jelas? Jelas, Dok. Hafal ya? Iya. Terima kasih. Kita lanjut sesi 2 ya. Jadi kita tahu ya, sistem kompensasi bisnis kita yang baru ini kan bagus sekali. Dan kalau kita lihat lebih detail, itu sebenarnya konsepnya bisnis franchise. Apa arti bisnis franchise? Franchise artinya sesuatu yang kita bisa jual ke orang lain. Bisnisnya. Kita jual ke orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Dan seterusnya. Artinya orang lain bisa ikut jalankan bisnis kita. Kalau namanya franchise, pasti sudah ada sistem. Nah, sistemnya sudah rapi, tinggal dijalankan. Dan pembimbingannya sudah jelas. Jadi kalau kita mau rangkum ini. Nah, saya rangkum, saya sekarang telepon orang, saya ngomong bahwa kita ada bisnis franchise yang kalau kita jual sekali, komisinya seumur hidup. Dan yang paling saya suka adalah dia sistem franchise, kita bisa ajak orang untuk bekerja sama dan dapat bagi hasil 20% sampai 90%. Dan pastinya karena sistemnya sudah bagus, franchise yang dikembangkan ini bisa diwariskan. Apalagi sistemnya sudah mencakup training yang rapi, bisa buat kita jadi pribadi yang lebih baik. Dan training ini ada secara offline dan online. Kelas online bisa kita lihat di YouTube dan Google Classroom. Jadi kita bisa mengembangkan bisnis ini lebih cepat dan mendapatkan income yang lebih baik. Dan yang pasti kita dapat waktu kerja yang lebih fleksibel. Karena dengan bisnis kan kita jalankan waktunya fleksibel. Jadi bisa punya waktu lebih untuk keluarga. Menurut Feni, franchise ini bagus nggak, Fen? Bagus, Dok. Nah, kalau franchise ini bagus, kira-kira teman kamu minat nggak ya? Minat sih, Dok. Oke. Saya mau undang Ria sama Elis dulu yang sudah mempraktekkan ilmu ini. Ci Elis boleh unmute? Ya, Dok. Nah, Ci boleh buka video dan sharing apa yang Ci lakukan dalam 2-3 hari ini untuk melakukan perekrutan dengan konsep bisnis franchise. Pertama saya chat ke... Ci, buka videonya dong. Masa lihat foto wisuda? Ya, si Elis dulu. Pertama saya chat ke teman via WA dulu. Kalau dia lagi free, saya lanjut ke call, phone call, video call ke dia. Saya ceritain mengenai bisnis franchise ini dan banyak yang tertarik.
Kemudian saya jelasin bahwasannya ada mau saya ajak dia untuk kerjasama bisnis franchise. Mau dengar apa enggak? Kalau dia mau dengar, saya lanjut. Bahwasanya biaya pendaftaran hanya 225.000. Kita boleh jual semua produk yang ada. Kita tidak perlu sistem stok barang atau apa gitu. Terus usaha ini bisa kita wariskan. Ada sistem kerjanya dan ada training-trainingnya, semuanya gratis. Kita cuma perlu ikuti sistemnya saja. Produknya dibutuhkan dari bayi sampai usia lanjut. Orang lanjut usia maksudnya. Maksudnya semua orang memerlukan produk ini. Di sini juga ada sistem bonus dan komisi. Kemudian jika kita ada rekrut orang untuk join, kita dapat tambahan income 20%. Dan cuman kita perlu jual satu produk saja, kita dapat komisi seumur hidup dari penjualan kita. Itu saja. Oke. Siap, Dok. Saya mau minta Ria dulu sharing. Si Ria boleh sharing? Thank you ya, Ci Elis. Oke. Si Ria boleh sharing yang kamu lakukan untuk sharing program franchise ini? Apa responnya yang kamu lakukan? Hampir sama kayak Ci Elis sih. Jadi pembukaannya pakai bisnis franchise, bukan pakai jadi agent gitu, enggak. Jadi pakai awalnya itu pakai aku ada bisnis franchise nih. Ada Pakai Holo chat ya? Ada Kang Tau lah. Jadi ini bisnis franchise. Franchise-nya ini nggak seperti franchise biasa. Nah, franchise ini kenapa nggak seperti biasa? Karena biasa bisnis franchise itu kan modalnya mesti besar. Kalau ini modalnya itu nggak sampai 250.000. Dan malah ada jaminan langsung balik modal kalau kamu jalani sistem dengan benar dalam 3 bulan. Nah, responnya sih cukup baik ya, cuma masih belum ada yang nyantol karena masalah waktu. Terus ada yang bilang pengen juga sih bisnis franchise kayak gini, tapi belum bisa lah karena lagi sibuk kerja. Tapi kalau ada waktu mungkin saya mau coba gitu. Tapi setelah pakai sistem ini, yang pakai franchise ini lumayan lah, maksudnya reaksi mereka itu beda dibandingkan yang dulu waktu mau rekrut gitu. Jadi lebih bagus lah, lebih responsif. Itu aja sih, Dok. Oke, Ciria, kan Feni belum tahu tuh tentang bisnis franchise. Coba kamu role play sama Feni, kamu ngomong apa sama calon agent kamu? Misalnya si Feni, jadi calon agent ya. Oh, jadi calon agent. Ya, contoh Ciria, mulailah. Ciria mau targetkan Feni karena Ciria melihat Feni punya potensi jadi agent. Nah, kira-kira mulai ngapain dulu secara role play, coba lakukan biar kita sama-sama lihat. Oke, Fen. Aku lagi ada bisnis franchise nih. Bisnisnya Berarti ini bagus. lewat telepon ya? Iya, lewat telepon. Langsung telepon, ya. Fen, aku ada bisnis franchise nih. Jadi ada maksud mau ajak kamu ikut bisnis ini. Bisnis apa itu, Ci? Bisnis franchise. Jadi bisnis franchise kalau biasanya kita kan kalau kayak KFC, bisnis franchise-nya kan modalnya sampai bermiliar-miliar. Jadi kalau ini bisnisnya nggak perlu besar, apalagi kan sekarang bisnis jalannya kan takut-takut. Tapi ini nggak perlu takut karena modalnya itu masih di bawah 250.000. Nah, jadi kalau kita jalani sistem dengan benar, maka dalam 3 bulan kita bisa dapat balik modal tersebut. Jadi kira-kira menurut Feni
tertarik lebih jauh nggak tentang bisnis ini? Yang gimana ya jelasnya sih? Nah, jadi sistemnya ini kita akan diajari sampai bisa. Bisnis ini ada mentor. Jadi seperti bisnis franchise pada umumnya, kita kan ada dikasih pelatihan, gimana cara kerjainnya. Terus ini berpotensi 1 kali jual, kita bisa dapat penghasilan seumur hidup. Nah, jadi, dan bisnis ini bisa diwariskan ke anak cucu kita. Jadi kita jalani, kita besarkan bisnis ini, jadi kedepannya kita bisa wariskan untuk keluarga kita. Oh. Nah, jadi mau coba nggak bisnis ini? Gitu sih, Dok. Masih belum lancar. Ya, karena masih jarang yang diteleponi berarti. Coba ngaku dosa dulu. Belum. Jadi aku kemarin kan masih ditelepon. Jadi 1 hari aja aku coba. Besoknya aku masih belum. Jadi aku tes 1 hari aja. Memang 5 orang aja. Tapi 1 hari, 1 hari itu aja sih. Kalau semalam belum sempat. Oke, thank you. Tapi oke lah, konsepnya sudah dapat, tinggal belum lancar aja keluar suaranya. Belum lancar, iya. Kalau sudah lancar nanti itu hasilnya bagus sekali. Mau ulang-ulang lagi. Ya. Nanti kalau sudah lancar, saya kasih tips ya, Ciria. Kamu rekam pakai kamera, nanti ditaruh di YouTube, nanti link itu yang kasih ke orang. Oh, maksudnya kita buat sendiri gitu videonya. Iya. Jadi pas kita mau rekrut itu kita langsung kirim itu, jadi nggak usah ngomong. Ya, benar. Gitu lagi. Oh iya. Nah, itu yang dilakukan oleh leader yang saya belajar sama dia ini. Kalau kirim belum tentu orang mau lihat loh, Dok. Jadi caranya gini, kita kan chat tentang kita mau sharing bisnis franchise. Itu step pertama. Kalau dia tertarik, kita telepon ngomong sebentar. Ngomongnya nggak yang umum-umum, yang 3 hal aja sih sebenarnya. Prinsip pertama adalah kita punya bisnis franchise yang bisa dapatkan 2 penghasilan aktif dan pasif. Kalau aktif kita jual 1 tahun, jual 1 kali dapat bonusnya seumur hidup. Dan pasif ada passive income dari 20% sampai 90%. Dan yang kedua, kita ada sistem yang rapi sehingga bisa diwariskan. Bisnis yang sudah besar ini kita bisa wariskan kepada keluarga kita. Kemudian ketiga, karena ini sistemnya franchise, maka pelatihannya sudah ada dan disiapkan untuk mendukung kita melakukan ini secara maksimal. Kira-kira si Fanny tertarik nggak ya dengan konsep bisnis franchise ini? Tertarik, Dok. Oke, saya kirimkan kamu video ya. Ini video nggak lama, hanya 15 menit. Nanti waktu kamu lagi senggang dan fokus dengerin, nggak sambil masak, nggak sambil gendong anak, kamu dengerin baik-baik. Cuma 15 menit video ini, saya rekam khusus untuk kamu. Jadi di rekamannya ngomong apa, Dok? Ini sistem ini juga? Yang tadi kita bahas 10 pertanyaan itu. Oh, ngomong tentang itu, 10 pertanyaan itu kita buat. Detilkan. Oh. Itu cara pertama by video. Generasi itu. Apanya? Sampai 8 generasi itu juga dijelasin. Iya. Aku pribadi juga sedang latihan ngomong ini. Nanti ke depannya saya juga bakal buat video itu. Kenapa butuh videonya kita sendiri yang ngomong? Hasilnya akan lebih bagus daripada orang lain yang ngomong. Makanya kita lancarkan dulu, kita ngomongnya sambil prospek sebanyak mungkin orang, ngomongnya sampai lancar, nanti baru kita buat videonya. Nah, itu salah satu teknik rekrut yang dilakukan oleh leader yang saya pelajari tekniknya. Ini dari perusahaan lain. Dan dia beberapa kali jadi top leader of the year. Dan saya lihat ya memang caranya efisien. Dia ngomong sebentar, yang penting meyakinkan orang udah mau dengar, dia buat videonya, suruh dia dengar. Habis itu waktu sudah kasih videonya, bilang ke dia, nanti kalau kamu sudah selesai dengar, saya telepon lagi ya, untuk diskusi kalau ada yang bertanya.
Nah, misal udah 2-3 hari, ya kita chatting dia lagi atau hubungi dia lagi, tanya dia udah dengar atau belum. Jadi kita gunakan teknologi untuk memaksimalkan itu. Kan rekamannya taruh di YouTube kan ada linknya, lebih gampang. Kasih link aja. Oke, saya mau panggil Ci Elis dulu. Ci Elis? Iya. Ci Elis sendiri sudah praktek ini ke berapa orang? Nggak dihitung dong. Udah ada 20 belum? Belum. 10? Soalnya ada beberapa yang nggak bisa nggak bisa ditelepon, jadi belum cerita semua detail. Nggak usah detail, yang awal-awal itu aja yang tadi. Udah berapa orang? Ada 5? Ada. 5 ada, 10 ada? Karena Ci Elis, dia info ke saya, dia banyak by chat ya. Dia buat broadcast, taruh di sosmed, banyak yang cari dia. Kita boleh mancing orang dengan taruh di postingan di sosmed, nanti kalau yang respon ya kita ajak dia untuk ngobrol. Memang ini saya juga baru praktek 3 hari. Saya coba tes duplikasi ke Elis Daria, dan ya mereka sedang mencoba lah. Jadi gimana Ci? Berapa orang? Total 7 ya. Responnya gimana? Ada yang mikir-mikir dulu, terus ada yang pesimis. Pas dibilang mengenai asuransi, dia agak negatif gitu. Soalnya dia dulu agent asuransi juga kan. Ya. Tapi intinya Cici sudah dapat database orang yang pengen bisnis. Iya. Tinggal di follow up aja. Jadi kalau ada hal-hal spesial ya tinggal di follow up. Yang penting udah berhasil mengumpulkan database siapa sih yang mau cari tambahan penghasilan. Iya. Oke. Teman-teman ada yang mau dibahas untuk sesi kedua ini? Kalau nggak ada, saya mau ajak teman-teman baca website Telegram kita. Kita kan ada buat Telegram. Setiap agen yang join di link Telegram ini kan dia bisa dapat lihat dari awal sampai akhir semua postingan di sini. Nah, kebetulan kan saya kan ikut kelasnya Eric Feng. Ini kemarin 1 harian dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, seharian belajar ini. Dia ada 100 slide. Dan saya udah kasih linknya di Telegram, teman-teman nanti download, baca. Saya hanya kasih gambaran besar aja supaya teman-teman bisa menjual lewat Facebook. Kelas ini ada 3 set, Facebook, Instagram, dan LinkedIn. Yang sudah saya ikuti minggu lalu adalah Facebook. Nanti hari Jumat ini Instagram, Jumat depan lagi LinkedIn. Jadi saya mau berbagi tentang Facebook ini dulu, yang supaya bisa teman-teman praktekkan. Nah, ini yang ini Facebook Selling Secret Action Plan, kebaca nggak ya yang ini? Siapa yang lagi on ini? Cilina lah. Cilina terbaca nggak first thing first ini? Baca first thing first, know your numbers. Create your custom list. Itu nampak. Ya. Saya kasih gambaran aja karena waktu kita sisa 18 menit. Jadi saya cepat aja supaya teman-teman bisa langsung menjual lewat Facebook. Untuk menjual lewat Facebook yang paling penting adalah kita harus utamakan ini, target kita mau berapa orang dulu yang mau kita targetkan. Habis itu kita buat list calon nasabah dan kita pilih 30 nasabah terbaik kita. Karena kalau kita mau cepat closing, itu ada repeat order ke nasabah lama yang loyal atau referensi dari mereka.
Nah, makanya nanti teman-teman bisa baca di halaman 34, 56, apa sih tipsnya? Nah, kemudian kedua yang harus dilakukan adalah kita harus melakukan kegiatan harian. Yaitu apa? Menambah nilai tambah kepada 30 customer terbaik kita. Kemudian berhubungan dengan mereka, kasih perhatian hal menarik yang terjadi di sekitar kita, disimpan untuk jadi bahan konten kita. Nah, dianjurkan minimal ya 1 minggu sekali postingan tentang personal diri kita sendiri. Nah, itu isinya apa? Hal apa yang terjadi, emosi apa yang ada dari hal yang terjadi itu, kenapa itu relevan untuk kita, apa yang bisa kita pelajari dari kita, kemudian kita tanya pertanyaan atau lakukan polling. Nah, ini bicara personal. Kemudian minimal 1 kali untuk minimal ya, yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, isinya apa? Masalah, pertanyaan, miskonsepsi, konsekuensi jika tidak mengatasi problem ini, kemudian solusi secara sederhana dari secara 1 kalimat, manfaatnya, testimoni, dan kemudian call to action untuk hubungi kita, untuk di chat sama kita. Ini lakukan secara bergantian. Kalau teman-teman mau rajin, boleh 1 hari 1 hari yang personal, 1 hari yang berhubungan dengan pekerjaan. Jadi diselang-selingi. Nah, ada juga kalau mau lebih nyaman 4 kali yang personal, 1 kali yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, ini. Untuk tahu yang number, ini tujuannya apa sih sebenarnya? Kita sebenarnya untuk berusaha di sini kita perlu target dulu. Misalnya targetnya apa? Mau capai MDRT. MDRT kan butuh 450 juta. Sekarang yang sudah terkumpul sudah berapa? Misalnya terkumpul sudah 200 juta. Contohnya kita contoh RIA aja. RIA kan sudah ada 300 juta. Untuk mencapai MDRT 450 berarti kurang shortfall berarti kurang 150 juta. Dicek rata-rata omsetnya per bulan berapa? Misalnya saya tanyalah Ciria. Kan tadi butuh 150 juta. Rata-rata average cash size kamu berapa, Ci? Pernah hitung nggak? 10, 20 gitu. 10 juta lah ya. Berarti butuh berapa polis, Ci? 15. 15 polis saja. Kalau kita udah tahu kita butuh 15 polis, maka kan kita sudah lebih. Nih, berarti kurang 15 polis. Nah, biasanya dari janji temu yang Cici dapat, berapa persen closing? Misalnya prospek 10 orang, dapat janji temu 10 orang, kira-kira closing berapa orang? 2 orang. Berarti 20% ya, rasio closingnya. Ya enggak? Berarti butuh berapa? 15 kali 5, butuh 75 janji temu, Ci. Karena 75 kali 20% kan dapatnya 15. Ya enggak? 15 kali 5, 75 kan? Nah, kemudian dari janji, misalnya dari bank nama ada 10, kira-kira berapa dapat janji temu? 2 atau 3 lah. 2 ya, berarti 20%. Berarti butuh berapa nama? Kali 5 juga kan? Tahu nggak kenapa kali 5? Karena ini kan 1/5. 20% adalah 1/5. 75 kali 5 berapa? 125. Kali 5. Ini 25. 5 kali 7. 35. 375. 375. Berarti Ria harus cari 375 calon customer yang potensial untuk ditaruh di custom list Facebook. Nah, kita targetkan 375 orang itu kita buat janji temu supaya bisa dapat 75 janji, akhirnya bisa closing 15 polis.